Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai review jurnal dengan topik relationship among inflation, interest rates, and exchange rate. Perkenalkan, saya Agnes Maria Margareta dengan NRP 130219062 dan teman saya Vineta dengan ERP 130219009. Oke, next. Untuk isu atau masalah penelitiannya. Jadi seperti yang kita ketahui, perdagangan internasional yang terjadi ini kan berkaitan erat dengan inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga. Nah, terjadinya perdagangan internasional, khususnya pada multinational company ini, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Transaksi yang dilakukan dalam perdagangan ini dilakukan dengan menggunakan mata uang yang telah disepakati antara pihak yang terkait. Fluktuasi yang selalu terjadi akan memberi pengaruh besar terhadap kegiatan transaksi antar perusahaan. Pasar modal yang menjadi wadah jual beli instrumen keuangan juga turut dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga. Kurs yang digunakan dalam perdagangan internasional juga turut mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham. Kondisi ekonomi suatu negara ini juga sangat berperan besar terhadap harga saham dan return yang akan diterima perusahaan. Nah, dapat dilihat pada tabel 1.1 yang tertera pada layar. Dari tabel di atas ini merupakan tabel tingkat inflasi, kurs suku bunga, dan harga saham dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, dari data tersebut dapat dilihat bahwa indikator kurs itu terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tuh berpengaruh terhadap harga saham Indofood yang mengalami peningkatan dan penurunan harga saham. Nah, dapat dilihat bahwa tingkat inflasi pada tahun 2003 dan suku bunga pada tahun 2014 pun tidak selalu berpengaruh negatif terhadap harga saham yang meningkat dari tahun sebelumnya. Dari data yang ada ini dapat diketahui bahwa inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas suatu perusahaan. Jika tingkat produktivitas perusahaan terpengaruh, maka daya beli masyarakat itu juga akan terpengaruh. Nah, terpengaruhnya daya beli masyarakat ini akan berhubungan dengan profitabilitas yang akan didapat perusahaan dan mempengaruhi saham perusahaan. Kondisi inilah yang menyebabkan diperlukannya analisis yang meliputi inflasi, nilai tukar, dan tingkat suku bunga rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, untuk alasan penelitiannya, jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan tingkat suku bunga terhadap harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Nah, penelitian ini dilakukan juga agar investor dapat mempertimbangkan investasi yang akan dilakukan secara tepat dan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk tinjauan yang mendasari penjelasan terdapat tingkat inflasi. Tingkat inflasi di sini menurut Anda Lilin, inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan naiknya harga produk secara keseluruhan. Inflasi ini terjadi dalam suatu negara jika terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Inflasi ini memiliki berbagai dampak, salah satunya yaitu menurunnya minat beli masyarakat yang dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan. Masyarakat akan memilih untuk mengeluarkan pendapatannya terhadap barang pokok ataupun ditabung, sehingga inflasi yang terjadi berkepanjangan akan menjadi pengaruh buruk bagi perusahaan. Inflasi yang terjadi juga dapat mengurangi minat investor untuk berinvestasi pada suatu negara, mempengaruhi naiknya tingkat suku bunga dan ketidakstabilan tingkat ekonomi pada suatu negara. Inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan tingkat pendapatan real investor menjadi berkurang, sedangkan saat inflasi menurun, risiko daya beli uang dan pendapatan real akan menurun sehingga investor akan tertarik
dalam menginvestasikan modalnya. Indikator dari tingkat inflasi yaitu indeks harga konsumen atau IHK. Yang kedua, terdapat tingkat suku bunga SBI. Di sini, sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang didapatkan sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Penerbitan SBI dilakukan oleh Bank Indonesia yang merupakan mekanisme untuk mengontrol kestabilan nilai mata uang rupiah. Penggunaannya ini sebagai acuan pelaku pasar dalam melakukan dan mengikuti sistem pelelangan. Suku bunga SBI memiliki risiko investasi yang cukup rendah sehingga jika dibandingkan dengan instrumen lainnya, SBI ini rentan terhadap inflasi, sehingga tingkat inflasi di Indonesia akan berdampak besar pada investasi ini. Bank Indonesia juga menerapkan mekanisme BI rate dengan mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan Bank Indonesia terhadap pelelangan pada periode tertentu. Yang ketiga ada kurs. Kurs bisa diartikan sebagai harga satuan mata uang dari suatu negara terhadap satuan mata uang dari negara lainnya. Menurut Murni tahun 2006, kurs berubah berdasar perubahan selera, harga barang ekspor impor yang berubah, terjadinya inflasi pada suatu negara, tingkat pengembalian ekonomi, pertumbuhan ekonomi suatu negara, pengendalian pemerintah, dan prediksi dari pasar. Permintaan mata uang dapat menurun jika terpengaruh oleh inflasi karena adanya kegiatan ekspor yang menurun dan permintaan konsumen yang meningkat terhadap produk impor. Hubungan dari kurs dan inflasi antara dua negara disebut dengan teoritas paritas daya beli atau PPP. Ketidakstabilan dari kurs akan berpengaruh langsung terhadap investasi. Yang keempat ada saham. Saham menurut Ciptono dan Hendy merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Melalui investasi modal terhadap saham, investor dapat memiliki hak klaim atas pendapatan dan aset perusahaan. Investor juga memiliki hak untuk hadir di rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan porsi kepemilikan saham dari para investor ditentukan atas besar kecilnya modal yang sudah ditanamkan. Investor akan mendapatkan imbalan dan dari menginvestasikan modalnya tersebut dalam bentuk return. Berikut yaitu rangka penelitian dan model konseptual. Terdapat tingkat inflasi, kurs, suku bunga, dan harga saham. Untuk jenis penelitiannya, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode korelasional, dan di penelitian ini kita menggunakan alat analisis berupa regresi linier berganda dan koefisien determinasi. Lalu untuk variabel definisi operasionalnya, di sini terdapat tingkat inflasi yang merupakan pada penelitian ini proses kenaikan harga umum barang dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk secara terus-menerus. Dan indikator dari tingkat inflasi ini yaitu indeks harga konsumen dengan skala yaitu rasio dan satuan persen. Yang kedua ada kurs, yaitu data dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indikator yang digunakan yaitu LEN. Untuk yang ketiga ada suku bunga. Pada penelitian ini digunakan data tingkat bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indikator yang digunakan di suku bunga ini yaitu suku bunga atau BI rate dengan skala rasio dan satuan persentase. Untuk harga saham yang digunakan yaitu harga saham dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada pasar yang sedang berlangsung, di mana indikatornya yaitu closing price dengan skala rasio dan satuan persen. Untuk populasi, karakteristik populasi dan sampel pada penelitian ini, yang pertama populasinya pada penelitian ini yang dilakukan yaitu dengan data time series tahunan dari tingkat inflasi, kurs, suku bunga BI rate dengan
juga harga saham. Untuk sampelnya terdapat 20 sampel di mana dari data time series yang telah dikumpulkan selama 5 tahun mulai dari tahun 2011 hingga 2015. Kemudian untuk metode pengolahan data dari jurnal ini, teknik pengumpulan datanya yaitu yang digunakan melalui data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu faktor eksternal ekonomi makro dari perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang diperoleh dari situs Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan studi dokumentasi dari situs Bank Indonesia dan studi kepustakaan dari artikel, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal. Untuk teknis analisis datanya digunakan software dari SPSS 17.0 untuk Windows. Analisis regresi bergandanya memiliki fungsi menelusuri pengaruh 2 hingga lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk koefisien determinasinya memiliki fungsi sebagai penjelasan dari kesesuaian suatu model dan dihitung guna mengetahui bagaimana kesesuaian variabel bebas dari sebuah model persamaan regresi linier berganda dan bersamaan dapat dijelaskan variabel tidak bebasnya. Next. Untuk rancangan pengujian hipotesisnya, yang pertama ada uji simultan. Nah, uji simultan ini atau uji F merupakan jenis pengujian yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependennya. Nah, pengujian ini menggunakan uji distribusi F, yaitu dengan membandingkan antara nilai krisis F atau F tabel dengan nilai F dihitung yang terdapat pada tabel ANOVA. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada menentukan formulasi hipotesis, menentukan taraf nyata alfa dan nilai F tabel, menghitung F hitung dengan menggunakan SPSS, dan kesimpulan untuk menolak atau menerima dengan rumus-rumus yang sudah tertera di sini. Nah, untuk uji parsial, jadi uji parsial ini merupakan jenis pengujian yang digunakan untuk menguji makna koefisien, regresi, atau parsial. Pengujian secara parsial ini digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh antara variabel bebas dan terkait secara parsial dengan melihat nilai T pada Windows pada tabel koefisien. Penelitian ini juga menggunakan koefisien determinasi atau R-square yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi variabel independen. Next. Nah, untuk hasil penelitian dan pembahasannya, yang pertama ada analisis data. Jadi, analisis data yang pertama itu ada analisis regresi berganda. Dapat dilihat di tabel yang sudah tertera di layar. Bentuk persamaan regresi dari penelitian tabel koefisien ini sebagai berikut, yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 3 kali X3 ditambah E1. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat inflasi, kurs, dan suku bunga berada pada nilai 0. Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel-variabel independen akan menurunkan harga saham PT Indofood sebesar min 3,418 dan koefisien regresi tingkat inflasi sebesar min 0,032. Nah, hal ini berarti setiap tingkat inflasi meningkat sebesar 1, maka harga saham akan menurun sebesar 0,032 dengan asumsi variabel-variabel yang lain itu tetap konstan. Nah, untuk koefisien regresi kurs sebesar 1,563, berarti setiap kurs meningkat sebesar 1, maka harga saham itu juga akan meningkat sebesar 1,563 dengan asumsi variabel-variabel yang lain konstan. Nah, sedangkan untuk koefisien regresi suku bunga sebesar min 0,365, artinya tuh meningkatkan sebesar 1, jika suku bunga meningkat sebesar 1, maka harga saham akan menurun sebesar min 0,365 dengan asumsi variabel-variabel yang lainnya itu tetap konstan juga.
Next. Nah, untuk perhitungan koefisien determinasi juga dapat dilihat di tabel yang sudah tertera. Dari tabel perhitungan itu dapat diketahui bahwa nilai R² itu sebesar 0,791. Hal ini tuh berarti persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 79,1%. Nah, sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Next. Untuk uji hipotesisnya, yang pertama adalah uji simultan. Dari perhitungan tabel yang sudah tertera, diperoleh tingkat signifikasi sebesar 0,018, sedangkan tingkat kesalahan sebesar 5% atau alfa 0,05. Sehingga SIG lebih kecil dari alfa atau 0,018 lebih kecil dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, atau tingkat inflasi, kurs, dan suku bunga BI rate secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Untuk yang kedua ada uji parsial. Dari tabel yang sudah tertera dapat dilihat hasil dari uji parsial tersebut. Yang pertama, terdapat pengaruh tingkat inflasi terhadap harga saham. Dari penelitian menggunakan uji parsial pada tabel koefisien dapat diketahui bahwa dari sini penguji mendapatkan tingkat signifikansi sebesar 0,590 serta tingkat kesalahan sebesar 5% atau alfa 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa SIG lebih besar dari alfa atau 0,590 lebih besar dari 0,05, sehingga HO dapat diterima, yang berarti tingkat inflasi atau X1 secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham atau Y. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kenaikan atau penurunan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap naik turunnya harga saham. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Heru Nugroho tahun 2008 bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, ada pengaruh kurs terhadap harga saham. Sama seperti variabel X1 bahwa dari penelitian menggunakan uji parsial pada tabel koefisien dapat diketahui dari sini penguji mendapatkan tingkat signifikansi sebesar 0,105 dan tingkat kesalahannya sebesar 5% atau alfa 0,05. Hal ini menunjukkan SIG lebih besar dari alfa atau 0,105 lebih besar dari 0,05, yang berarti HA ditolak dan HO diterima, atau kurs X2 dengan secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham Y. Hasil penelitian ini menggambarkan kenaikan atau penurunan kurs tidak berakibat terhadap naik turunnya harga saham. Yang ketiga yaitu pengaruh suku bunga terhadap harga saham. Dari penelitian menggunakan uji parsial pada tabel koefisien dapat diketahui dari sini penguji mendapatkan tingkat signifikasi sebesar 0,011 serta tingkat kesalahan sebesar 5% atau alfa 0,05. Hal ini menunjukkan SIG lebih kecil dari alfa atau 0,011 lebih kecil dari 0,05, di mana HO ditolak dan menerima HA, atau suku bunga X3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham Y. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Wahyu Yani tahun 2005 bahwa suku bunga berpengaruh terhadap harga saham. Dan sejalan dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Nilai Tukar dan Suku Bunga Terhadap Harga Saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan dibuktikan dari uji T di mana diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 2,531 lebih besar dari 1,943.
dan nilai signifikansinya yaitu 0,042 lebih kecil dari 0,05. Sehingga secara historis ketika suku bunga cenderung naik, harga saham cenderung turun. Sebaliknya, ketika suku bunga cenderung turun, maka harga saham cenderung naik. Dan hal ini bisa tercermin pada tabel 1.1 yang menggambarkan korelasi negatif antara harga saham dengan suku bunga yang ada, atau BI rate. Hal ini dapat terjadi karena sebenarnya saham dan suku bunga merupakan dua hal yang saling bertolak belakang. Suku bunga merupakan biaya modal atau cost of capital bagi perusahaan, sedangkan bagi investor, suku bunga merupakan biaya kesempatan atau cost of opportunity. Perusahaan yang berencana memperluas bisnisnya atau melakukan ekspansi memerlukan tambahan pembiayaan. Dan jika pembiayaan didapatkan dari hutang, maka perusahaan harus menanggung beban bunga dari pinjaman tersebut, di mana beban bunga akan mempengaruhi laba bersih dari perusahaan. Sehingga ketika suku bunga naik, maka laba bersih perusahaan diperkirakan akan turun karena naiknya beban bunga dan sebaliknya. Setiap kenaikan atau penurunan laba bersih perusahaan akan segera tercermin pada harga sahamnya di bursa. Konklusi, implikasi, dan rekomendasi. Untuk konklusi dari penelitian ini, dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun tingkat inflasi, kurs, dan suku bunga BI rate dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk terus mengalami fluktuasi. Kita juga dapat mengetahui peningkatan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2009. Di lain sisi, peningkatan kurs tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan penurunannya terjadi tahun 2010. Selain itu, peningkatan suku bunga BI rate tertinggi pada tahun 2014 dan penurunan terendahnya pada 2015. Dan dapat diketahui dari harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada periode 2006 sampai 2015 juga cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari data yang ada, peningkatan harga saham tertinggi terjadi pada tahun 2014 dan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2008. Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan dan penurunan variabel independen dan dependen yang ada tidak terjadi secara bersamaan. Untuk implikasi dari review jurnal ini, nah dari penelitian berdasarkan jurnal yang ada dapat diketahui bahwa secara simultan dan parsial suku bunga berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Di lain sisi, tingkat inflasi dan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Hal ini tuh menunjukkan bahwa saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini termasuk saham yang defensif, yaitu saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu. Nah, meskipun dalam penelitian hanya suku bunga saja yang berpengaruh signifikan terhadap harga saham, tapi sebenarnya inflasi dan kurs secara tidak langsung juga mempengaruhi harga saham. Hal ini tuh dikarenakan inflasi dan kurs itu juga dapat mempengaruhi suku bunga, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung ketiga variabel dependen yang ada itu saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, rekomendasinya bagi investor, jadi investor tuh harus mampu menganalisis keadaan makroekonomi yang sedang terjadi, karena faktor tersebut tuh dapat mempengaruhi harga saham. Jika investor mampu menganalisis faktor makro dengan baik, maka investor dapat menginvestasikan dananya lebih tepat dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Untuk pemerintah itu perlu mengambil kebijakan, khususnya terhadap nilai tukar rupiah apabila rupiah ini mengalami depresiasi. Karena hal ini tuh juga bukan berdampak pada harga saham Indofood, tetapi hal ini tuh juga bakal berdampak pada saham perusahaan lainnya dan bahkan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.